mempersiapkan bekal buat kematian kita ini nggak main-main, Pak. Harus betul-betul fokus dan harus mampu dan mau, rela atau tidak, terpaksa atau tidak. Kalau Bapak berprinsip begini, mohon maaf ini Pak, Pak Ustadz saya itu mau ibadah nanti kalau sudah ada kemauan hati. Waduh, mohon maaf Pak, kalau Bapak nggak mau maksakan diri untuk taat pada Allah Pak, insya Allah sampai kiamat nggak akan takwa Pak. Karena sholat itu awal-awalnya memang harus dipaksakan. Sholat berjamaah itu awal-awalnya dipaksakan. Duduk di majelis taklim kayak gini nih Pak, awal-awalnya dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak mau duduk kita Pak, berat untuk tidur. Padahal Pak, padahal mohon maaf, tidur di sini sambil duduk sambil dengerin ceramah, sambil tidur baring di rumah beda. Sama-sama nggak paham gitu loh Pak, nggak apa-apa. Tapi di sini duduk di majelis taklim ada nilainya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para imam, para ustadz di lingkungan Masjidul Firdaus. Yang kami hormati ketua pengurus Masjidul Firdaus beserta kepengurusannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita, pengajian selepas sholat subuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah kenikmatan iman. Karena hadirin, kita tahu berapa miliar penduduk dunia ini, namun yang mendapatkan hidayah kebenaran iman Islam tidak semua. Dan lebih lagi, dari semua yang mendapatkan hidayah menerima kebenaran iman Islam ini, tidak semua juga saat ini bisa melakukan aktivitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin, inilah yang akan menjadi sesuatu yang akan kita bawa jauh ke dalam kehidupan yang lebih panjang dari perjalanan hidup kita. Maka kita yang saat ini seperti ini dalam keadaan apapun kok tetap diberi ketetapan iman, tetap diberikan kekuatan untuk takwa, sejatinya itulah nikmat yang terbesar dalam hidup kita. Semoga kita ditetapkan iman Islamnya, semoga kita ditetapkan sebagai orang-orang yang takwa kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana ciri ataupun boleh ini dikatakan sebagai indikator untuk mengenali seseorang itu berperilaku dalam bingkai ketakwaan kepada Allah atau tidak. Jadi begini hadirin, dalam perjalanan kehidupan kita ini, kalau kita ingin sukses benar, itu harus ada satu ending tujuan yang kita tuju, sehingga perjalanan kehidupan kita ini akan fokus ke tujuan itu. Kalau kita tidak mempunyai satu tujuan akhir, maka ya mohon maaf, hidup kita ya
terkena angin utara ya ke utara, terkena angin selatan ya ke selatan gitu loh. Satu contoh, misalkan ada dua orang dari sini, di situ ada mereka membawa motor. Yang satu selepas dari sini tujuannya mau ke Kijang, maka dia akan naikin motornya, kemudian dia akan mencari jalan sampai ke Kijang. Ada yang dituju. Sementara yang satunya habis ini nggak tahu mau kemana, maka ya dia naik motor keliling-keliling ke sana kemari aja, muter-muter. Ada orang ngajak ke sana, ada orang yang ngajak ke sini ya ke sini. Di mana ada yang bagus ya dia duduk istirahat, begitu seterusnya. Tapi nggak akan ada sampai akhir tujuannya. Begitu juga perjalanan kehidupan kita, hadirin. Apa yang harus kita fokuskan sebagai tujuan kita, itu kalau nggak ada, maka ya mohon maaf, yang kadang takwa, kadang maksiat. Kalau lagi datang takwanya macam malaikat, kalau lagi datang maksiatnya ya iblis saja minta maaf, kan gitu Pak ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah dari perjalanan hidup kita. Maka tujuan dari hidup kita, akhir ending itu apa, harus kita fokuskan. Nah, tujuan kita apa hadirin? Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan akhir dari hidup kita ini hanyalah mencari ridho Allah, mencari ampunan Allah, mencari rahmat Allah, dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Karena orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu nikmat dunia, nikmat akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Dan pada track di mana tujuan Allah menciptakan kita memang untuk itu. Nah hadirin, ini tujuan akhir kita, mencari, mendapatkan satu predikat di mana nanti Allah ridho kepada kita. Karena surga dan neraka itu prerogatif haknya yang memutuskan Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan ibadah ini adalah hakikatnya sebagai bentuk ketaatan saja. Kita mau taat atau tidak gitu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena tujuan di akhir tadi adalah mencari ridhonya, maka kita kemudian menyusun langkahnya. Langkah yang kita susun tentu adalah ketaatan kepadanya, Pak. Taat dalam segala aspek. Nah hadirin, kemarin kita bahas sebagian ulama ahli hikmah itu memberikan satu nasihat kepada kita. Mungkin ini bisa jadi sebagai indikator, tapi ini bukan mutlak. Dalam artian mutlak ini, kalau kita kemudian menambahkan indikator yang lain ya sah-sah saja. Perilaku-perilaku orang yang memang berada dalam track atau jalan taat, itu yang pertama adalah bahwa dirinya mampu mengontrol secara kedewasaan, kecerdasan berpikir untuk tentang hal yang berkaitan dengan gerak lisannya. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang bertakwa ini memang benar-benar mampu mengontrol betul apa yang harus disampaikan, apa yang harus dikatakan. Ada manfaatnya enggak? Nyakitin orang enggak? Kemudian kira-kira ini perkataan yang sia-sia atau tidak? Perkataan yang mengandung faedah atau tidak? Atau cuma namimah, adu domba, atau bahkan kebohongan? Hadirin, semisal sekedar humor, bergurau saja, itu orang-orang yang sadar bahwa semua perkataan itu akan dihisap, dia nggak akan bercerita, nggak akan berhumor dengan kebohongan, nggak akan. Padahal sekedar humor, dan itu banyak orang yang kemudian berbohong hanya sekedar mengungkapkan sebuah cerita tentang sesuatu yang mengundang tawa, padahal di dalamnya ada kebohongan. Orang yang bertakwa betul-betul nggak mau seperti itu, karena dia sadar bahwa yang diucapkan itu akan ada hisapnya. Rasulullah SAW itu bukan berarti kemudian nggak suka humor, Pak. Humornya luar biasa. Beliau sebagai seorang yang kemudian derajat takwanya yang paling tertinggi di kalangan umat manusia, itu pasang wajah cemberut saja enggak. Bahkan Rasulullah itu wajahnya manis, senyum, enak dipandang. Tidak ada di dalam kaidah-kaidah hadis itu, Pak, yang menggambarkan bagaimana wajah Rasulullah SAW cemberut terus, enggak ada. Masam terus, enggak ada. Masuk ke tempat Masjidil Haram gitu, atau Masjid Nabawi gitu. Kemudian Rasulullah sudah
cemberut terus masam, nggak ada Pak. Rasulullah masam itu hadirin ketika melihat sesuatu yang membuat para sahabat kemudian menjadikan sebagai kontrol atau introspeksi. Contoh misalkan ada seorang sahabat datang kepada Rasul, rambutnya gondrong, awut-awutan. Rasulullah mengekspresikan wajahnya ketidaksukaannya itu dengan sesuatu yang membuat pemuda itu sadar ada sesuatu yang nggak benar dalam diri saya. Begitu kemudian dia disisir rapi, datang lagi ke Rasulullah, Rasulullah tersenyum. Nah, ini sebagai ekspresi teguran, bukan kemudian ekspresi sehari-hari Rasul itu enggak. Nah, ini hadirin yang pertama. Dan Rasulullah apa pernah bergurau? Pernah. Ada seorang nenek-nenek datang, ya Rasul, apakah saya masuk surga? Waduh mbah, nenek-nenek nggak masuk surga. Nangis orang itu. Maksudnya gimana? Mbah nanti kalau masuk ke surga wajahnya berubah jadi muda, nggak nenek-nenek lagi. Yang nenek-neneknya wajahnya expired, kan itu istilahnya. Akhirnya tersenyum. Ini humor. Tapi tidak ada kebohongan di situ, Pak. Nah, ini yang harus dihati-hati, yang harus dijaga. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah, ciri orang-orang yang bertakwa itu, Pak, kenapa mereka selalu merasakan bahwa dirinya itu berada dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang tidak ada unsur negatif dalam dirinya? Karena dirinya membuang dalam hatinya itu sikap permusuhan, sikap kebencian itu nggak ada, nggak membenci, nggak dendam, nggak memusuhi. Dia anggap semua orang itu baik-baik aja, meskipun ya tadi dampak efeknya kadang orang yang seperti ini mudah ditipu, kan gitu Pak ya. Tawarin investasi ternyata penipu, karena dia menyangka orang itu baik terus sama dia, kan itu. Ini baik kok, ini baik kok, wah ini kayaknya gini-gini. Akhirnya ayo kita punya duit investasi, ini ketipu. Dan itu banyak yang seperti itu, Pak. Dan kenapa orang baik biasanya banyak tertipu? Ya karena dia menyangka orang lain baik sebaik dia, kan gitu Pak ya. Ternyata enggak juga. Nah, itu hati-hati aja. Tapi yakinlah ketika Bapak didolimi seperti itu, teraniaya seperti itu hadirin, Allah akan membalas dengan jauh yang lebih baik. Karena doa Bapak Ibu sedang makbul-makbulnya. Nah, makanya orang-orang bertakwa ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya nyaman. Masuk masjid nyaman, Pak. Masjid mana aja nyaman, karena meskipun beda manhaj, meskipun beda madhab, dia nggak merasa bahwa bermusuhan dengan orang itu, maka dia nyaman. Yang repot kalau masuk masjid saja di dalamnya ada yang tidak kita sukai, yang kita benci. Sama-sama mau ibadah saja lirik-lirikan, nah repot toh ya kan. Sama-sama mau ibadah saja mengklaim dia yang paling baik, dia yang paling baik, ya repot Pak kalau sudah seperti ini. Ini kalau derajat ketakwaannya itu mau di indikatornya itu seperti yang disampaikan para alim ulama, para ahli hikmah. Yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah, ini yang betul-betul luar biasa karena ini menyangkut interaksi sosial. Orang yang memang benar-benar menuju derajat dalam track jalan takwa yang lurus, Pak, dia mampu mengontrol siapa yang harus dia temenin, siapa yang harus digelutin, dan siapa yang harus digaulin, gitu loh Pak. Kalau sekiranya dia bergaul dengan orang-orang yang tidak mendorong dia ke dalam ketakwaan kepada Allah, dia tinggalkan. Bukan kemudian diputus silaturahmi, tidak. Jangan dipersepsikan seperti itu. Tetap bergaul, tapi ya ala kadarnya sekedar kenal. Kenapa? Karena saya bergaul dengannya pun nggak ada nilai di mana saya menjadi takwa kepada Allah. Tapi orang-orang yang membuat dirinya menjadi semakin takwa kepada Allah, semakin semangat hadirin, maka dia akan terus dia gaulin, dia kumpulin, karena di situ ada sesuatu yang baik bagi diri, dan itu dia mampu mengontrol itu, Pak. Apakah itu di media sosialnya, pertemanan offline maupun online, kan itu. Nah sekarang pertanyaan kita mampu nggak mengontrol itu? Siapa yang harus kita gauli? Kalau mampu, insya Allah Bapak mempunyai satu tanda di mana tanda ciri ketakwaan dalam diri Bapak sudah muncul. Tapi kalau belum muncul yang seperti itu, wah semua harus digauli. Benar, semua harus digauli. Tapi mampu betul-betul meng-manage di mana yang pergaulan yang harus dia tekuni, diperdalam, dan mana yang cuma sekedar sehelu gitu loh. Yang keempat hadirin yang dirahmati Allah, ini yang luar biasa Pak, karena kemarin sudah kita bahas tiga tadi. Nah yang ketiga, yang keempat, ini yang terakhir, musta'idan lil maut. Orientasi hidup, tujuan hidup, motivasi hidup yang dia bangun, yang dia jalani,
semuanya itu difokuskan untuk mempersiapkan bekal buat kehidupan setelah dunia ini, Pak. Ini yang luar biasanya di sini. Semua aspek hidup, apakah ketika dia berkeluarga, ataukah ketika dia bekerja, ataukah ketika dia bersosial, semuanya dia pakai gunakan untuk menyiapkan bekal kematiannya. Karena dia sadar betul, Pak, bagaimana pendeknya alam dunia ini. Padang mahsyar, hadirin. Dulu, Pak, di awal-awal itu saya sudah pernah menyampaikan, membangun sebuah derajat di mana kita nanti lengkap 4 faktor agama dalam diri kita. Jadi sampai saat ini kan kita sering memandang bahwa antara syariah, thariqah, hakikat, ma'rifat hakikat ini kan sebuah tingkatan gitu loh. Enggak begitu padahal. Kesempurnaan agama dalam diri seseorang itu terbangun apabila dia memang memiliki 4 pilar ini. Syariahnya bagus, thariqahnya jalan, ma'rifatnya oke, hakikatnya yes, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Bukan kemudian syariah di bawah hakikat, di bawah thariqat. Kalau begitu konsepnya, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, seakan-akan makrifat itu jauh lebih penting daripada syariah. Kan begitu, Pak. Padahal agama itu dijalankan apabila ada syariah. Itulah makanya syahadat ada 2, Muhammadur Rasulullah, syahadat syariahnya, kan gitu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Seseorang, hadirin, ketika ingin melengkapi spiritualnya dari 4 pokok tadi, maka dia, nasihat Imam Ghazali rahmatullahi alaih itu, yang pertama kenali diri sendiri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kemudian yang kedua kenali desain dunia ini, Pak, sehingga nggak kaget. Salah satu contoh misalkan, Allah mendesain dunia ini, tidak semua orang suka dan tidak semua orang membenci, itu desain dunia. Jadi kalau Bapak hidup di dunia, ada tetangga yang suka, ada tetangga yang membenci, memang seperti itu. Dunia memang seperti itu. Ada yang mengeluh-elukan, tapi ada yang memfitnah juga, Pak. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga begitu kok. Ada yang mengimani, tapi ada yang mengingkari, akan memusuhi juga sampai kiamat. Desain dunia seperti itu. Yang kedua, desain akhirat. Yang terakhir ini adalah mengenali kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita. Nah, yang akan saya sampaikan yang desain akhirat itu. Hadirin, dalam kitab Daqaiqul Akbar itu panjangnya atau lamanya kehidupan alam mahsyar itu 25.000 tahun. Tapi dalam riwayat lain ada menyatakan 50.000 tahun. Bahwa alam, hitungan dimensinya apakah masih dengan orbit matahari atau orbit rembulan, bahwa alam soal. Ini gambaran durasi waktu, dimensi waktunya. Nah, hadirin, dari sekian ribu tahun itu, 1 hari di sana itu 1000 tahun di dunia, 1 hari. Berarti hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau 1 hari 1000 tahun, 1 hari di sana, di sini 1000 tahun, kita ini hadirin, andaikan diberi umur 100 tahun, berarti kan 10% loh, Pak, dari 1 harinya. 100 tahun umur kita di sini itu baru 2,4 jam. Ukuran alam akhirat sana, bulan alam barzakh. Bayangkan kalau 2,5 jam ini kita jadikan sebagai sarana untuk kesengsaraan hidup yang begitu panjang, otomatis ini kita dianggap sebagai orang yang sangat konyol. Ngerti kabar, info bahwa kehidupan di sana jauh lebih panjang, maka yang 2,5 ini kalau orang yang cerdas, yang pandai, dia akan mempersiapkan betul-betul. Tapi malah dia korbankan untuk kesengsaraan, kan konyol ini, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa orang yang takwa betul-betul kepada Allah sudah sangat-sangat fokus kepada hal yang akan dia persiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Di alam kubur saja, Pak, di alam kubur ini mohon maaf, sekali-kali nanti Bapak tidur, bayangkan, Pak, kalau ingin menghadirkan rasa suasana kubur itu, Pak, sekali-kali tidur menghadap ke dinding, mepetkan ke dinding badan. Bayangkan bahwa di punggung jenengan itu sudah ditumpuk papan-papan,
kemudian ditimbun tanah. Kalau sudah seperti itu, siapa Pak yang akan membela kita? Siapa yang akan menemani kita? Dan pada saat itu bagaikan kita di tengah lautan yang sedang berenang, siapa yang kita harapkan pertolongan? Ini momen seperti itu agar menyadarkan diri kita bahwa memang mempersiapkan bekal buat kematian kita ini nggak main-main Pak. Harus betul-betul fokus dan harus mampu dan mau, rela atau tidak, terpaksa atau tidak. Kalau Bapak berprinsip begini, mohon maaf ini Pak Ustadz, saya itu mau ibadah nanti kalau sudah ada kemauan hati. Waduh, mohon maaf Pak, kalau Bapak nggak mau maksakan diri untuk taat pada Allah Pak, insya Allah sampai kiamat nggak akan takwa Pak. Karena sholat itu awal-awalnya memang harus dipaksakan. Sholat berjamaah itu awal-awalnya dipaksakan. Duduk di majelis taklim kayak gini nih Pak, awal-awalnya dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak mau duduk kita Pak, berat untuk tidur. Padahal Pak, mohon maaf, tidur di sini sambil duduk sambil dengerin ceramah, sambil tidur baring di rumah beda, sama-sama nggak paham gitu loh Pak, nggak apa-apa. Tapi di sini duduk di majelis taklim ada nilainya gitu loh. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep yang berkaitan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kita sudah berorientasi ke situ belum hidup kita? Aduh Pak Ustadz, orientasi saya itu masih untuk kebutuhan dunia. Ya mohon maaf, geser sedikit dong. Pelan-pelan, agar nanti fokus kita mencari ridho Allah dengan meniti jalan itu bisa satu track, satu sinyal, satu frekuensi. Enak kalau sudah segitu Pak. Tapi kalau kita belum orientasinya ke alam akhirat, orientasinya belum mempersiapkan bekal hidup Pak, ya mohon maaf, bekal hidup ke alam akhirat, ya kita masih sering terkena air utara ke utara, terkena angin selatan ke selatan, masih begitu. Duduk dengan orang-orang yang tekun salat jamaah ya ke masjid, tapi duduk dengan orang-orang yang nggak salat ya belum gitu Pak. Naudzubillah gitu. Yang repot lagi, kalau sering bergaul dengan nilai takwanya di bawah kita, orang-orang itu, kita bergaul dengan orang yang nilai takwa kesolehannya di bawah kita. Ya mohon maaf, kadang kita nanti bermaksiat tapi merasa ibadah. Wah, itu repot Pak. Itu yang paling repot. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini pengajian Ramadan saya ini tujuannya adalah membangun sebuah perilaku Pak ya, perilaku dan karakter. Jadi saya tidak menyampaikan sebuah nilai dalam sebuah aktivitas ibadah, tidak Pak, temanya beda. Kalau saya menyampaikan hal yang berkaitan dengan fikih, maka tujuan akhirnya itu adalah antara batasan sah dan tidak sebuah ibadah, itu fikih. Maka kalau sudah berbicara fikih saya agak kejam sedikit ya kan, itu kan. Wah, ini tidak sah Pak, ini sah, ini tidak sah, ini sah gitu. Karena memang tujuan akhir ketika belajar fikih untuk paham betul mana yang sah dan mana yang tidak. Nah, ini sudah kita bahas Pak, setiap pekan, hari pekan, setiap akhir pekan kayak gini Pak, subuh. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah membentuk sebuah perilaku dan karakter. Maka yang pertama kali saya sampaikan tadi, bagaimana ciri khas indikator orang-orang yang takwa kepada Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, saya gambarkan begini. Ini tujuan, ini jalan takwanya. Nah, penyangganya sebagai pondasi untuk membangun ketakwaan itu ada 3 Pak. 1, khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, roja, harap kepada Allah. Yang ketiga, mahabbah, cinta kepada Allah. Ini mohon maaf, ini agak ekstrim ini Pak, karena saya akan membahas khaufnya. Dan saya harap nanti pekan depan disambung lagi, Bapak hadir lagi, karena kalau cuma sampai di sini kesannya Islam itu luar biasa, kesannya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha murka sekali gitu loh Pak. Jangan sampai terputus di sini, mohon maaf. Sebelum kita melangkah lebih lanjut. Yang pertama khauf. Satu feel, satu rasa, satu sikap di mana kita mempunyai apa ya Pak ya? Rasa di mana kita benar-benar takut kepada Allah Pak. Takut setakut-takutnya. Waspada betul dengan hal ini. Kenapa hadirin? Dan bagaimana kita membangkitkan rasa takut itu? Takut untuk sampai melanggar perintah Allah, takut untuk sampai meninggalkan larangan Allah.
Nah, membangun rasa itu Pak, itu yang pertama hadirin, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat kuasa mutlak terhadap kita Pak, sangat kuasa mutlak. Hadirin, saat ini kita menjadi seorang apa, atau apa yang kita dapatkan dari kehidupan kita, itu pada ujung akhirnya kita akan menyadari ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak menyangka bisa sampai melangkah seperti ini. Pada akhirnya akan begitu Pak, karena itu memang kuasa Allah. Allah kuasa sekali menjadikan kita ini seperti apa dan menjadi apa. Nanti dikubur pun Allah sangat berkuasa akan memberikan nikmat atau azab. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan kamu akan azab, mau apa Pak kita? Atau kita berusaha di dunia ini hadirin, kemudian Allah menghendaki lain Pak, kita bisa buat apa? Nggak bisa Pak. Kalau Bapak pernah singgah di tempat bencana Pak, sekarang ini bencana kan lagi banyak Pak, hanya karena orang-orang itu sibuk ngurus pilpres saja, jadi akhirnya ini isu-isu ini nggak terangkat. Demak itu Pak, mohon maaf, tenggelam. Ada satu kampung yang tenggelamnya sampai 3 meter. Manusia bisa buat apa kalau itu Pak? Nggak bisa. Tuban gempa, bisa buat apa kalau seperti itu? Saya pernah keluar masuk di daerah gempa Pak, dan saya pernah merasakan bagaimana gempa itu. Ini bumi kayak bergerak, kayak ada di dalam sesuatunya, itu kayak ular super besar yang sedang bergerak begini, sehingga pura-pura anda semua Pak. Sampai ada satu riwayat, satu cerita Pak, di Lombok itu Pak, ini di Lombok. Ini Kubah ini sekarang kan disarankan tidak cor gitu Pak, karena ketika daerah gempa itu luar biasa. Ada satu masjid itu, ini saya nggak menyarankan jadi makmum masbuk, tidak loh Pak ya. Masjidnya nggak terlalu besar, kubahnya gede gitu loh Pak. Nah kemudian sedang sholat subuh kayak gini, ada yang makmum masbuk, masjidnya ambrol, kubahnya masuk gitu loh Pak. Yang selamat justru yang di dalam kubah, yang makmum masbuk tadi Pak, karena kena kubah. Makanya saya tidak menyarankan makmum masbuk dengan cerita ini, tidak, itu ya kan. Yang lain kena. Coba, ini kudratullah Pak, kuasa Allah. Kita bisa berkehendak apa kalau sudah kayak gitu? Allah sangat berkuasa mutlak terhadap kita. Sudahlah, jenengan saat ini sedang memangku jabatan sebagai apapun, kekuasaan Anda dalam genggaman apapun Pak, pada ujung akhirnya jenengan tetap yang berkuasa mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk membangkitkan rasa khauf yang pertama. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Dasarnya azab itu yang Allah sediakan untuk kita, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, baik di dalam alam kubur maupun di alam akhirat, di neraka itu Pak. Mohon maaf, kalau kita bayangkan nggak nyampe otak kita Pak, logika kita nggak nyampe. Coba bayangkan hadirin betapa sakitnya kepala yang otaknya mendidih Pak. Dan itu masakinu min ahli nar, semiskin-miskinnya azab ahli neraka, itu memakai sepatu dari neraka, otaknya mendidih. Rasanya kayak apa? Mau alam bisawab. Itu ancamannya. Kemudian ketika ahli neraka itu saking hausnya, dia minta minuman, dikasih minuman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Timah yang mendidih, begitu didekatkan, boro-boro belum sampai diminum, baru didekatkan kena uapnya, ini daging pipi rontok hadirin. Begitu diminum, mulai dari sini dada, perut rontok semua Pak. Bapak pernah maku dinding, kemudian jempolnya terkena palunya Pak, kayak apa Pak sakitnya? Belum banding itu Pak, ketika di alam kubur ada orang yang dihimpit kubur sehingga sampai tulang-tulangnya berserakan Pak. Itu ada adab-adab, itu adalah hak itu Pak. Bahkan saking panasnya di penduduk neraka itu, mereka minta baju. Kemudian ketika dikasih baju itu dari tembaga yang sudah dipanaskan, karena mengira dengan memakai baju itu panas api neraka bisa terhalang, ahli neraka memakainya Pak. Ngelupas dagingnya Pak, nggak cuma kulitnya. Barang yang paling sensitif di tubuh kita apa Pak? Alat kelamin, mohon maaf, ini agak porno Pak. Alat kelamin yang digunakan untuk berzina hadirin,
Kalau yang perempuan ditusuk Pak dengan tombak yang sudah dipanaskan, kayak apa rasanya? Kalau laki-laki Pak, mohon maaf, dibakar alat kelaminnya seperti itu. Nah coba sekali-kali nanti dicoba gitu Pak ya, misalkan kayak apa sih sakitnya kan gitu kan. Kecepit resleting aja kita jerit-jerit loh Pak ya kan. Atau seorang perempuan yang sering menyakiti hati lakinya, mohon maaf Pak, ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibu. Seorang perempuan yang sering menyakiti hati suaminya, maka nanti lidahnya akan ditarik sampai sepanjang 40 diro yang akan dikalungkan ke lehernya. Nanti di rumah cobalah ditarik-tarik sedikit gitu Pak ya kan. Sakit enggak? Tidak sampai 40 diro. Atau harta kita misalkan hadirin. Ibu bapak kalau pernah keracunan gitu, rasanya Pak orang keracunan, mual, muntah nggak karuan, panas, pusing nggak karuan Pak, demam, orang keracunan. Rasulullah saat Isra, Rasulullah melihat ada satu kaum, mereka memakan buah-buahan berduri beracun. Dampak efek dari racunnya dia tersiksa dengan racunnya, tapi masih makan terus. Ketika Rasulullah bertanya, ya Jibril itu siapa? Itu gambaran umatmu yang mempunyai harta tapi nggak dizakatin. Hartanya menjadi racun bagi hidupnya, tapi yang dimakan terus, nggak sadar itu. Ada hadis sahih sampai Rasulullah itu mensabdakan, harta yang tidak dizakatin itu Allah jadikan ular sebesar leher unta, dia akan melilit kepada dirinya, akan matukin terus sambil dia ngomong, wahai manusia, akulah hartamu yang nggak engkau zakatin, gitu loh. Termasuk penghasilan kita kalau sudah mencapai nisab, maka segera hitung itu. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan azab. Dahsyatnya luar biasa. Nah, setelah kita mengetahui dahsyatnya azab seperti itu, Pak, mohon maaf. Kemudian kita lihat diri kita, mampu nggak kita memikul itu, Pak? Nggak mampu, Pak. Nggak mampu, Pak, memikul itu. Makanya doa-doanya orang-orang waliullah yang masyhur-masyhur itu kan, doanya Abu Nawas misalkan gitu kan, Ilahilastulil firdausi'ah, ya Allah, kalau saya itu memang nggak pantas kalau di surga firdaus itu, tapi saya nggak kuat di neraka ya Allah, kan gitu Pak. Ada lagi ungkapan, ya Allah, seandainya hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja ampunanmu, lantas kami yang ahli maksiat itu harus minta maaf kepada siapa, minta ampunan kepada siapa ya Allah, kan gitu. Yang lebih dasar lagi doanya Robi Al-Adawiyah Pak, karena puncak dari ketakutannya kepada azab Allah ini dan puncak daripada kesadaran dirinya tidak mampu memikul azab itu, akhirnya dia berdoa, ya Allah, saya nggak peduli lagi apakah saya mau di neraka atau di surga, nggak peduli. Apakah engkau mau mengazab atau memberikan nikmat, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa selalu bersamamu ya Allah. Andaikan misalkan gitu pemahamannya, andaikan ditempelengin di azab itu membuatmu bahagia, membuatmu senang, sudah saya ikhlas ya Allah, karena sudah tidak mampu lagi membayangkan kemampuan diri kita ini untuk menanggung azab itu, gitu loh Pak. Sementara maksiat kita, naudzubillah Pak, apa sih yang nggak kita lakukan maksiat di dunia ini Pak? Dosa itu terbangun karena 3 hal, ini sering-sering saya sampaikan. Yang pertama karena meninggalkan perintah Allah. Berapa banyak sholat yang kita tinggalkan? Berapa banyak puasa yang dulu kita tinggalkan? Kita kan, mohon maaf, ibadah ini kan baru berapa tahun aja istilahnya. Kemudian yang kedua hadirin, dosa terbentuk karena melakukan apa yang Allah langgar. Hak orang lain yang kita makan itu sejauh ini sudah berapa sih Pak? Nggak kehitung Pak. Kemudian duit yang remeng-remeng kemudian kita anggap halal gitu misalnya. Wah udahlah halal aja lah ya kan gitu kan ya. Sering gitu, udahlah halal aja. Itu juga sudah berapa? Kezaliman keadaan sama kemudian kita juga sudah sejauh apa? Yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah, berbuat zalim kepada makhluknya Allah. Daun yang kita petik yang tidak ada manfaatnya itu kita mendapat hisapnya nanti. Nah kalau sudah seperti itu, jangankan itu Pak, desan napas loh dihisap Pak. Apa yang kita anggap nikmat itu hanya makanan, apa yang kita anggap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya minuman, hanya pangkat jabatan, hanya uang, hanya harta, hanya kecantikan, kegantengan, enggak, kesehatan, enggak Pak. Enggak cuma itu. Napas ini, udara ini nikmat Pak. Bahkan ini nikmat paling vital.
Hadirin yang dirahmati Allah, dan itu nanti ada hisab karena diberikan kepada kita. Bapak mempunyai harta seberapapun, kalau nggak dikasih napas, mati Pak, percuma. Kalau yang pernah kena COVID kemarin, yang napas sudah satu, mau napas itu sesaknya luar biasa, ya kan? Coba bayangkan di situ. Pada saat seperti itu Bapak punya harta, uang, emas, ya kan? Istri cantik-cantik, ibu punya suami ganteng-ganteng, tapi nggak bisa napas, maka duit itu akan Bapak belikan hanya untuk membeli napas gitu Pak. Konsepnya kan begitu. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang membangkitkan rasa khauf kepada Allah. Betapa kuasanya Allah kepada kita, betapa dahsyatnya azab yang Allah persiapkan untuk kita, dan betapa tidak mampunya kita memikul azab kalau kita masih meremehkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan murka Allah. Sangat-sangat ironis Pak, sangat konyol kita kalau kita seakan-akan merasa kita kuat menerima azab Allah. Naudzubillah min dzalik. Kapan lagi kita mau tobat? Apakah ini masih ada? Banyak Pak. Kadang kita ajak seseorang, kawan-kawan, ayo kita ke masjid. Aduh, kalau semuanya ke masjid nanti neraka sepi Mas. Ada yang gitu pula. Bahkan ada yang menantang, di neraka kan banyak artis Mas. Masya Allah ya. Ada yang lebih ekstrim lagi, paling-paling masuk neraka kok. Paling-paling kok masuk neraka gimana gitu. Sakit betul di neraka itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sebagai penutup ini Pak. Dasarnya neraka itu, di neraka jahanam itu ada satu palung yang dalam sekali. Bahkan ketika kita ini meletakkan batu, 50.000 tahun baru sampai dasarnya. 50.000 tahun. Dalamnya kayak apa? Itu neraka. Ada lagi di dalam neraka jahanam itu palung Pak. Kalau palung terdalam kan di Filipina itu kan, palung apa, Mariana atau apa itu Pak, yang paling dalam sekali. Itu neraka jahanam berlindung kepada Allah, jangan sampai merasakan azab di palung itu Pak. Neraka jahanam yang mempunyai palung itu akan minta maaf kepada Allah, jangan sampai dimasukkan ke palung itu, saking takutnya. Neraka jahanam aja takut Pak. Neraka-neraka itu semua Pak nggak berani memandang wajahnya malaikat Malik, saking seremnya, takut sama malaikat Malik. Neraka aja takut Pak. Kita malah kadang malaikat Malik malah mau titip salam sama malaikat Malik, ya kan itu ya, nanti bisa coba malaikat Malik kan Pak Ustadz. Ya malaikat Malik, neraka aja takut memandang, sampean kok malah mau kirim salam, kan gitu Pak. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membangkitkan khauf ini. Nah ini kalau kita kaji secara terperinci bagaimana azab neraka, ini satu kitab nggak selesai Pak. Padahal kita cuma waktunya setengah jam kan gitu. Kalau lebih dari setengah jam Bapak sih nggak apa-apa kan gitu kan. Yang repot saya kan gitu kan. Ngopinya sama nanti maghrib Pak masalahnya kan gitu kan. Kering juga kita ini kan kalau lama-lama. Nah hadirin dan dirahmati, yang penting begini. Kalau kita ini masih belum muncul rasa khauf Pak, naudzubillah, nangislah kepada Allah. Kalau egosentris kita, keakuan kita masih seakan-akan kita ini perkasa dengan apa yang kita miliki, menangislah, beristighfar kepada Allah. Karena ketika kita masih punya perasaan seperti itu, pasti akan meremehkan dosa Pak, pasti. Tapi kalau kita sudah tahu ancaman sedikit saja dan sadar tentang itu, takut Pak melanggar apapun. Contoh Pak, contoh. Orang hadirin, jadi begini, ini sebagai tambahan penutup terus nih Pak ya. Jadi gini, kecil aja. Suatu saat ketika ada seseorang itu masuk masjid, kemudian dia mengotori masjid, maka kotoran itu akan menjadi bangkai unta yang harus dia pikul pada saat nanti hari kiamat, keliling-keliling. Orang yang benar-benar takut dengan hal ini, sedikit pun nggak akan pernah berani mengotori masjid Pak. Kebalikannya, ketika nanti Bapak masuk surga, Bapak makan buah apel, ada satu ulat dalam apel, loncat ulat, jadi bidadari Pak. Cantiknya luar biasa Pak, cantiknya. Lalu bidadari itu kalau meludah ke laut aja yang tadinya asin jadi tawar Pak. Beda dengan ludah istri kita kan gitu Pak ya.
apalagi habis makan peti sama jengkol jauh ya kan ini kan. Maaf ini ibu-ibu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita tanya, kamu siapa? Bidadari itu menjawab, aku ini kotoran yang kamu pungut dulu di masjid pada saat kamu melihat kotoran itu. Nah, sekarang Bapak pingin nggak dapat bidadari? Pingin Pak Ustaz? Tengok kanan kiri Pak, ada kotoran nggak, kan gitu Pak ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Membangkitkan feel rasa khauf kepada Allah itu adalah sadari betapa perkasanya Allah, betapa maha kuasanya Allah kepada kita. Azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terbayangkan oleh otak pikiran kita Pak. Tidak terjangkau, dan kita tidak ada kemampuan untuk itu. Lantas bagaimana sikap kita ketika kita membangun ketakwaan? Hadirin yang dirahmati Allah, tentu satu sikap ini harus wujud, tapi harus ada kendalinya juga agar kita tidak putus dari rahmat Allah. Bagaimana membuat sikap kita akan tidak putus dari rahmat Allah? Insya Allah akan kita sambung di pekan yang akan datang ketika kita membahas rojak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, membimbing kita dan mempertemukan kita kembali dalam majlis kita kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.